Pada video ini, saya akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggris untuk kelas 8 pada buku English for Nusantara. Di sini saya akan melanjutkan pada chapter ketiga, unit kedua. This is the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel, Putri Ardifa. Pada section yang pertama, di sini terdapat 4 pertanyaan. Do you have a social media account? Apakah kalian memiliki akun media sosial? Nah, tentu saja di zaman yang sekarang, saya kira semua anak itu pasti memiliki akun sosial media ya. Tidak terkecuali kalian. Nah, apakah kalian memiliki? Untuk yang nomor 2, what do you usually post there? Apa sih yang biasanya kalian posting di sana? Di sosial media kalian biasanya memposting tentang apa? Ataukah kegiatan sehari-hari? Ataukah berkeluh kesah? Ataukah tentang tips atau trik? Nah, kalian bisa jawab jawaban kalian di soal yang nomor 2. Untuk yang ketiga, do you share your problems there? Apakah kalian memposting masalah kalian di sana? Nah, apakah kalian biasanya kalau ada masalah, kemudian diposting di sosial media, di Instagram, kemudian di akun kalian yang lain? Nah, apakah seperti itu? Nah, jangan ya. Untuk yang nomor 4, do you get responses? Apakah kalian mendapatkan respon dari postingan kalian itu tadi? Biasanya responnya itu berbentuk komen ya. Nah, apakah kalian mendapatkan respon? Nah, coba kalian jawab di yang nomor 4. Pada section yang kedua, di sini ada section listening. Nah, kalian bisa mendengarkan audionya atau membaca komik berikut ini. Monita is reading a post on her social media account. Monita sedang membaca postingan di sosial medianya. The post is about saving the earth. Postingan itu tentang menjaga bumi. She is sharing it with her friends. Dia membagikan dengan teman-temannya. Nah, berikut ini adalah komiknya. Hi guys, check this post out. Halo teman-teman, coba cek postingan berikut ini. It's about throwing out trash. This girl wrote about how to sort it. Ini tentang menyortir sampah. Gadis ini menuliskan bagaimana cara menyortirnya. Well, we are starting to do that. We agree with her. Bagus, kita harus memulai itu. Kita setuju dengannya. Yes, more and more teenagers are aware of the need to save the earth. Lagi dan lagi, remaja harus waspada tentang menjaga lingkungan dan bumi kita. You are right, let's keep on doing it. It's not going to be easy. Kamu benar, mari kita lakukan itu, karena itu tidak mudah. Yes, but we must not give up. Ya, tapi kita tidak boleh menyerah. By the way, thanks Galang, you show me the way to save water. Ngomong-ngomong, terima kasih ya Galang, kamu sudah menunjukkan kepadaku bagaimana caranya untuk menghemat air. Pada halaman berikutnya terdapat lembar kerja 3.9. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan komik di atas ya. Yang pertama, who is reading a post on his/her social media account? Siapa yang membaca postingan di sosial medianya? Yang membaca adalah Monita dan Galang ya. Mereka membaca postingan di sosial media mereka. Nah, awalnya itu Monita, kemudian Monita menunjukkan kepada teman-temannya. Di antaranya yaitu Galang. Pertanyaan yang kedua, what is the post about? Postingannya itu tadi tentang apa? The post is about how to sort trash. Postingan tersebut tentang bagaimana memilah sampah. Yang ketiga, whose comment are relevant to Monita's statement? Komen siapakah yang relevan dengan pernyataan Monita? Andre and Monita's comment are relevant to Monita's statement. Yang nomor 4, why does Pipit thanks to Galang? Mengapa Pipit berterima kasih kepada Galang? She thanks Galang for showing how to contribute to saving water. Jadi di sini Pipit berterima kasih kepada Galang karena dia telah
memberitahukan kepada Pipit bagaimana cara menghemat air. Nah, pembahasan itu ada di unit 1 ya, di unit yang sebelumnya. Pada lembar kerja yang berikutnya 3.10, nah di sini terdapat tabel now yang kamu ketahui, want yang kamu inginkan, learn yang kamu pelajari, dan how itu bagaimana. Nah, kalian bisa melengkapi tabel berikut ini berdasarkan bacaan di atas tadi ya, Monita dan Galang. What do you know about throwing trash? Apa yang kalian ketahui tentang membuang sampah? What do you want to know more about throwing trash? Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang membuang sampah? Learn more about the different types of trash and how to sort them properly. Yang kita ingin ketahui di sini adalah belajar bagaimana perbedaan jenis-jenis sampah dan cara menyortirnya. What do you learn from the text? Apa yang kamu pelajari dari teks tersebut? Different types of trash have different recycling process. Jadi jenis sampah itu mengalami proses daur ulang itu yang berbeda-beda, tergantung jenis sampahnya. Ada yang sampah plastik, ada yang sampah dari kayak besi, tembaga gitu ya. Itu perlakuannya setiap sampah itu berbeda, tergantung jenis sampahnya. Kemudian yang how are you going to find out more? Bagaimana caramu untuk melakukannya? Cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengikuti komunitas ya. Salah satunya adalah itu. Komunitas di mana di situ mereka ada kegiatan untuk mendaur ulang sampah. Misalnya seperti itu ya. Section yang ketiga adalah reading, membaca. Bacalah teks berikut ini. Nah, di sini terdapat sebuah postingan di Instagram ya. Kita lihat di sini. There are many things that we can do to save our planet. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga planet kita, yaitu bumi. We can do it from home too. Kita juga bisa melakukannya dari rumah. For example, throwing away our trash sounds easy, but it can be confusing. Contohnya, membuang sampah itu terdengar mudah, tetapi nyatanya itu sangat membingungkan. This is how I usually do it. Ini adalah hal yang biasanya aku lakukan. Know which trash is recyclable and not recyclable. Jadi di sini kalian harus tahu dulu sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Nanti dibedakan. Yang kedua, sort the trash. Sort di sini adalah menyortir, ya, menyortir sampah. Yang ketiga, put the trash based on its type. Jadi meletakkan sampah tadi berdasarkan jenisnya, sampah plastik, sampah daun-daun kering, dan lain-lain. Nah, dari postingan tersebut terdapat beberapa komen ya. Great tips, I love recycling, dan lain-lain. Nah, di sini pada lembar berikutnya, di lembar kerja 3.11, ini ada pertanyaan ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan postingan di atas. Yang pertama, what is the content about? Konten tersebut tentang apa? Konten di atas tadi tentang menyelamatkan bumi ya. The content is about what can we do to save our planet. Hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga planet kita, yaitu bumi ya, yaitu dengan cara membuang sampah dengan benar. Untuk soal nomor 2, what does sort the trash mean? Apa sih artinya sort the trash itu? Sort the trash itu artinya menyortir sampah. Nah, menyortir sampah ini maksudnya di sini adalah memilah, mengkategorikan sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang ya. It means we categorize. Nah, itu artinya kita mengkategorikan. What is not recyclable? Sampah mana yang tidak dapat didaur ulang? Kemudian yang nomor 3, what trash is recyclable? Sampah apa yang dapat didaur ulang? Jenis sampah yang dapat didaur ulang antara lain paper, kertas, glass, kaca, aluminium, and plastik. Kemudian yang nomor 4, who will start to sort trash? Siapa yang akan mulai untuk menyortir sampah?
Untuk jawaban nomor 4 ini kita dapat temukan pada komen-komennya ini ya. Nah, siapa sih yang akan melakukan tips yang dibagikan oleh yang diposting itu tadi ya? Siapa yang akan melakukan? Nah, yang akan melakukan adalah Sigel and Biankait. Nah, itu tadi ya nama akunnya. Karena mereka memberikan komen di situ, mereka akan mencoba. I will try it. Untuk yang nomor 5, in your opinion, menurut pendapatmu, what makes some people like the post? Apa yang membuat orang-orang menyukai postingan tersebut? Because it gives information about how to throw away the trash. Karena postingan tersebut memberikan informasi bagaimana cara memilah sampah. Nah, makanya orang-orang menyukai postingan tersebut ya. Selanjutnya pada section yang keempat, language focus. When we want to comment on social media, we have to think carefully. Ketika kita ingin memberikan komentar di media sosial, kita harus berpikir dengan hati-hati. There are several things to consider. Ada beberapa tips. Have a look at the following pictures. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi untuk memberikan komen di media sosial, kita tidak boleh gegabah ya. Kita harus berhati-hati untuk memberikan komentar di media sosial. Ini ada beberapa tips yang dapat kalian lakukan sebelum memberikan komen di media sosial. Hal yang pertama yang dapat kalian lakukan yaitu read and understand the content carefully. Baca dan pahami konten dengan seksama. Nah, sebelum memberikan komentar, pastikan kalian benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang diposting. Nah, hal ini akan membantu kalian untuk memberikan komentar yang relevan dan bermakna. Untuk tips yang kedua, think about whether you have something necessary to offer about the content. Pikirkan apakah kamu memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Tidak semua postingan memerlukan komentar. Jadi, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang berharga atau tidak memiliki kapasitas untuk memberikan komentar, jadi lebih baik kalian tidak usah memberikan komentar. Untuk tips yang ketiga, if you have, comment politely. Jika kamu memiliki komentar atau sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan dengan sopan ya, berikan komentar dengan sopan. Yang keempat adalah don't use words that can offend others. Jangan menggunakan kata-kata yang menyinggung atau sensitif ya, karena ini kan di media sosial ya, semua orang itu dapat melihat, dapat mengakses. Jadi jangan sampai komentar itu tadi menyinggung orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, avoid any quarrels in the comment section. Nah, jika kalian memiliki beberapa tips lagi, bagaimana cara memberikan komentar di sosial media, kalian coba tuliskan tips kalian pada lembar kerja 3.12. Lanjut pada lembar kerja 3.13. Nah, di sini bacalah postingan berikut ini, postingan dari Firman. Kemudian berikan komentar kalian terhadap postingan tersebut. Nah, di sini saya coba memberikan komentar ya. Great post. Postingan yang bagus. Terima kasih sudah mengingatkan aku. Thanks for reminder me. I'll be more mindful about sorting my trash. Aku akan lebih berhati-hati lagi. Aku akan lebih memilah lagi sampah yang saya buang. Nah, itu adalah contoh ya. Contoh komen yang saya berikan pada postingan Firman. Lanjut pada section yang ke-6, yaitu pada section reading. Bacalah teks berikut ini. Hello friends, I have so many old books in my room. I no longer read them. What should I do with this book? Hai teman-teman, aku memiliki banyak buku yang lama di ruanganku. Aku sudah tidak lagi membacanya. Apa yang harus aku lakukan dengan buku-buku ini? Nah, di sini terdapat banyak komen ya dari postingan in 22 day. Nah, di sini ada beberapa komentar dari teman-temannya. Yang pertama, di sini Sakila memberikan komentar, do you like watching movies? I have some recommendation for you. Apakah kamu suka menonton film? Aku punya rekomendasi untukmu.
Kemudian yang lain memberikan komentar, "Hi, you can make a mini library in your house." Kamu bisa membuat perpustakaan mini di rumahmu. First, sort your books based on their types. Pertama, kamu harus memilah buku berdasarkan jenisnya. Then prepare a mini bookshelf. Kemudian siapkan rak buku kecil. You can make it from cardboard boxes. Kamu bisa membuatnya dari kotak kardus. Last, keep your books on the shelf orderly based on their types. Yang terakhir, kamu bisa menyimpan bukumu di rak buku berurutan berdasarkan jenisnya. Now everyone can read them anytime. Sekarang, semua orang dapat membacanya kapan saja. Kemudian untuk yang putri hijau memberikan komentar, I like books too, but I like my phone more. Aku juga suka buku, tapi aku lebih suka handphone. Kemudian Tita Lesta memberikan komentar, Hi there, I'm from the Bina Karya Orphanage. The orphanage accept all books donation. Di panti asuhan menerima donasi buku. First, fill in the form in the link www.binakarya.donation.com. Nah, yang pertama, kamu harus mengisi formulir pada link tersebut. Kemudian, send the books to our address. Kirimkan buku ke alamat kita. The address is provided in the link. Alamatnya sudah tersedia pada link tersebut. Lastly, you will receive an email once the book arrive. Nah, yang terakhir, kamu akan menerima email ketika bukunya sudah sampai. Let's help the kids reach their dreams by learning from your donated book. Mari bantu anak-anak di panti asuhan mencapai cita-citanya dengan memberikan bukumu, dengan mendonasikan bukumu. Kemudian di sini Zalfa, di sini juga memberikan komentar, make money from them, you can sell them. Hasilkan uang dari situ, kamu bisa menjualnya. First, sort out your books that are still good. Pertama, pilah buku yang masih bagus. Next, cover your books with plastic. Kemudian, tutup dengan sampul plastik. Last, offer the books to the book collectors in Palasari Market. Kemudian yang terakhir, kamu bisa menawarkan buku tersebut kepada kolektor buku di Palasari, di Pasar Palasari. You can buy new books by selling your old ones. Kamu juga bisa membeli buku baru dari hasil penjualan buku-bukumu yang lama. Nah, itu adalah komentar-komentar yang diberikan oleh teman-temannya di sosial media. Komentarnya bagus semua ya. Komentarnya di sini cukup membangun ya, memberikan saran yang bagus untuk buku-buku lama yang dimiliki. Nah, di sini pada lembar kerja 3.14 kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks tadi ya, teks yang di atas tadi. Yang pertama, what is the main problem of the sender's post? Apa sih masalah utama dari pembuat postingan itu? Masalah utamanya adalah dia memiliki banyak buku-buku yang lama, ya, yang sudah tidak terbaca lagi. Nah, bagaimana caranya supaya buku itu tidak menumpuk di rumahnya? Nah, makanya dia membuat postingan. Soal yang kedua, how many people give their ideas to the problem? Berapa banyak orang yang memberikan ide dari masalahnya? Nah, di situ kalian bisa melihat ada berapa komentar ya. Ada Shakila, ada Agung, ada Putri Hijau, ada Tita Lesta, ada Zalfa. Berarti ada 5 orang yang memberikan ide. There are 5 people giving their ideas. Ya, ada 5 orang yang memberikan ide. Nah, tadi ada Shakila, Agung, Putri Hijau, Tita Lesta, dan Zalfa. Itu adalah yang memberikan komentar ya, memberikan ide-ide mereka. Kemudian yang nomor 3, which idea needs equipment to store the old books? Ide yang manakah yang membutuhkan peralatan untuk menyimpan buku-buku tua tadi? Ide dari ide dari Agung. Nah, karena di sini Agung menyarankan untuk membuat perpustakaan mini yang terbuat dari
kardus bekas. Nah, di situ di kardus bekas nanti bisa digunakan untuk menyimpan buku-bukunya. Jadi itu kan memerlukan peralatan ya, yaitu kardus bekas tadi. Soal yang keempat, what is the first step when you donate books to the Bina Karya Orphanage? Apa sih langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika ingin menyumbangkan buku ke Panti Bina Karya? Nah, hal pertama yang dilakukan yaitu mengisi data, mengisi formulir yang ada di link www.binakaryadonation.com. Jadi itu adalah jawabannya ya. Kemudian soal yang nomor 5, how can old books make money? Bagaimana bisa buku yang lama tadi menghasilkan uang? Nah, tadi ide dari komentar dari Zalfa ya, komentar dari Zalfa, kamu bisa menjualnya, kamu bisa menjual buku-bukumu yang lama, kemudian kamu bisa membeli buku-buku yang baru. Nah, kita tulis di sini bagaimana caranya. Pertama yang dilakukan adalah memilih buku yang masih bagus kondisinya, kemudian diberi sampul. Nah, itu tadi ide dari Zalfa. Kemudian yang nomor 6, which comment are not related to the content? Komentar siapa yang tidak ada hubungannya dengan postingan? Komentar yang tidak ada hubungan dengan postingan itu adalah komentarnya ini ya, Syakila ini ya. Di sini kan memposting bagaimana caranya untuk menyortir buku-buku yang lama ini. Nah, di sini Syakila malah memberikan komentar, apakah kamu suka nonton film? Nah, itu kan tidak ada hubungannya ya. Jadi di sini jawaban yang nomor 6 itu adalah Syakila. Yang nomor 7, which idea do you recommend it to a content sender? Ide siapakah yang kamu rekomendasikan kepada pembuat konten? Nah, kira-kira ide siapa yang paling bagus dari ide-ide itu tadi? Nah, ini bisa beragam ya. Ini tergantung dari kebutuhan kalian. Namun di sini ide yang paling bagus itu adalah dari Tita Lesta dan Zalfa. Di Tita Lesta tadi untuk didonasikan ke panti asuhan itu kan bisa bermanfaat ya bagi orang lain. Kemudian ide dari Zalfa itu dijual untuk dibelikan buku yang baru. Nah, itu adalah ide yang bagus ya dari kedua orang itu tadi. Next, if you have old book that you do not use any longer, what do you do with them? Jika kamu punya buku lama yang sudah tidak terpakai lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau jawaban di lembar kerja 3.15 ini jawabannya bisa beragam ya. Ada yang diberikan ke panti asuhan, ada yang dijual, ada yang dibagi-bagikan kepada orang lain ya. Itu jawabannya nanti bisa beragam. Nah, tergantung bagaimana hal yang kalian lakukan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya dari buku English for Nusantara kelas 8, chapter ketiga, unit kedua. Untuk pembahasan yang berikutnya, nantikan pada video saya yang selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.